Pada hari kedua penaklukan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan khalayak untuk berkhutbah. Setelah memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Rasulullah bersabda, "Saudara-saudara, sesungguhnya Allah menjadikan Mekah ini tanah suci sejak Ia menciptakan langit dan bumi. Mekah adalah tempat suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Maka seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak diperkenankan menumpahkan darah atau menebang pohon di tempat ini. Jika ada seseorang yang mengizinkan hal itu karena melihat perang yang dilakukan oleh Rasulullah, katakanlah Allah mengizinkan hal itu bagi Rasulnya dan tidak mengizinkannya bagi kalian. Yang diperkenankan bagiku hanyalah satu tiang yang singkat. Sesungguhnya kesuciannya telah dipulihkan pada hari ini seperti kesucian pada hari-hari sebelumnya. Maka hendaklah bagi orang-orang yang hadir di sini menyampaikan kepada orang yang tidak bisa hadir." Abbas berkata, "Rasulullah, kecuali pohon idkhir, karena pohon itu digunakan untuk tiang dan rumah mereka." Lalu Rasulullah SAW membenarkan, kecuali pohon idkhir. Pada hari itu, Bani Khuza'ah membunuh seorang lelaki Bani Lais untuk membalas pembunuhan mereka pada masa jahiliyah. Namun menyikapi hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Bani Khuza'ah, bebaskan tangan kalian dari pembunuhan. Sebab sudah terlalu banyak terjadi pembunuhan. Itu pun kalau ada manfaatnya. Kalau kalian membunuh orang, aku pula yang membayar tebusannya. Maka barang siapa melakukan pembunuhan setelah aku beranjak dari tempatku ini, maka keluarganya bisa mempertimbangkan dua pilihan. Hal yang pertama, kalau mau mereka dapat menuntut darah pembunuhannya. Hal yang kedua, kalau mau mereka dapat memilih tebusannya." Dalam sebuah riwayat diceritakan, saat itu seorang lelaki Yaman bernama Abu Syah berdiri dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Rasulullah, tuliskanlah hal itu untukku." Kemudian Rasulullah berpaling kepada para sahabat. Lalu beliau mengatakan, "Tuliskanlah untuk Abu Syah." Setelah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Mekah, negeri tempat kelahirannya, orang-orang Ansar berkata satu sama lain, "Apakah menurut kalian Rasulullah akan tetap tinggal di Mekah setelah Allah memberikan kemenangan atas negeri asalnya?" Nabi SAW saat itu sedang berdoa dengan mengadahkan kedua tangannya di Safa. Usai berdoa beliau bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Orang-orang Ansar itu mengelak, "Tidak ada Rasulullah." Namun mereka terus memperbincangkan hal itu karena mereka merasa cemas. Hingga akhirnya mereka menyampaikannya juga kepada beliau. Beliau bersabda, "Aku berlindung kepada Allah. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian, dan tempat matiku adalah tempat mati kalian." Pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu bertepatan hari Tarwiyah, Nabi SAW menuju ke Mina. Di Mina beliau melaksanakan sholat 5 waktu, dimulai dari sholat zuhur sampai sholat subuh. Beliau lalu diam sebentar menunggu terbitnya matahari. Setelah itu, perjalanan diteruskan hingga tiba di Arafah. Kubah untuk beliau telah terpasang di Namirah. Maka beliau beristirahat hingga matahari tergelincir. Beliau memerintahkan agar kaswah dipersiapkan untuk berangkat ke tengah padang Arafah. Bersama Nabi SAW saat itu telah berkumpul ribuan orang. Lalu Rasulullah berdiri di hadapan mereka untuk berkhutbah. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Saudara-saudara sekalian, dengarkanlah perkataanku ini. Aku tidak tahu pasti. Boleh jadi aku tidak bisa lagi bertemu kalian setelah tahun ini, di tempat ini, untuk selama-lamanya. Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci bagi kalian semua, seperti kesucian hari ini, bulan ini, di negeri kalian ini. Ketahuilah,
Segala sesuatu dari urusan jahiliyah tidak berlaku di bawah telapak kakiku. Darah jahiliyah itu tidak berlaku. Dan tuntutan darah pertama dari golongan kita yang kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Harith. Riba jahiliyah tidak berlaku. Riba pertama yang kuhapuskan dari riba kita adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Semua itu tidak berlaku. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam soal perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanah daripada Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah agar mereka tidak mengizinkan siapapun yang tidak kalian sukai menginjak kakinya ke lantai kalian. Apabila mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai. Dan hak mereka atas kalian adalah kalian memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan baik. Telah kutinggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya tiada nabi sepeninggalanku dan tiada umat lagi sesudah kalian. Ketahuilah, sembahlah Tuhan kalian, dirikanlah solat 5 waktu, berpuasalah pada bulan yang telah diwajibkan atas kalian, dan bayarlah zakat kalian sebagai pembersih diri kalian. Berhajilah ke Baitullah dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk ke dalam syurga Tuhan kalian. Kalian akan ditanya tentang diriku, apa yang akan kalian katakan? Para sahabat berkata, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan amanah dan memberi nasihat kepada umat. Lalu Nabi SAW bersabda, seraya mengancungkan telunjuk tangannya ke langit, Ya Allah, saksikanlah. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali.